Nah, besok pada hari kiamat kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Nabi, beruntung orang yang menemukan dalam catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Nggih. Ya, sekali lagi bedanya fadil dengan adil adalah fadil itu satu kebaikan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah. Sementara adil itu untuk membalas dosa manusia. Satu dosa dibalas satu siksa kalau belum diampuni. Mudah-mudahan nggih sendik teman mati wah tampun dosa itu Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang datang besok pada hari kiamat membawa kebaikan yang banyak, membawa kebaikan, maka dia diberikan balasan yang lebih daripada apa yang dia bawa kebaikan itu. Wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Dan mereka yang berhasil mengarungi kehidupan ini dengan kebaikan yang dia lakukan, maka pada hari faza', pada hari kegoncangan, pada hari kiamat yang dahsyat itu, dia dalam keadaan aman, ndek takut, ndek nasa gelisah. Masya Allah Bapak Ibu, gempa 7,0 SR saja kita tutuan untuk kelai. Apalagi ini faza', zalzalah, hari kegoncangan. Wan dia hitung si BMKG wan iki pira kebeliknya goncangan iki. Nah, den bau kedua SR wan iki ya. Aunah zalzalah. Pada hari faza'in yauma izin aminun, pada hari kiamat yang dahsyat itu, mereka yang datang membawa kebaikan ke akhirat itu mereka aman. Mudah-mudahan kita kan, amin ya rabbal alamin. Kaskedik. Wa man jaa bis sayyiati, saya datang ke akhirat jauh dosa, jauh kesalahan. Ndek man tampun Allah taala di dunia niki, fakubbat wujuhuhum pinnar. Maka dia akan disungkurkan wajahnya ke dalam neraka, terjelek. Nauzubillahi min zalik. Kemudian sambil mereka itu akan disempata, pembahasan kita sempata ulah, tersilik. Apa kata malaikat? Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Apakah kamu masih ragu, masih tidak percaya bahwa dosamu dibalas dengan neraka ini? Kalau bahasa itu. Jadi kelengian no siksa akibatnya, kebagusan no senang akibatnya, yaitu surga. Ya, surga neraka Bapak Ibu walaupun belum kita lihat sekarang ini, itu pasti dia terkanggu ragu. Ya tentu surga niki, ya tentu neraka niki. Yang marak bahasan talqin niki kan, wa annal jannata haqq. Sesungguhnya surga itu hak, benar. Wa annan naru haqq, dan neraka itu benar adanya. Itu tentu. Ya. Nah, kalau munta jok kubur niki, iya jadi bekal kita sehidup niki. Amun dengan samate niki wah keruan Bapak Ibu. Wah keruan. Tahu na, ye, andin wah tampun salah seneng to lek kubur, andin deman tampun hidapna siksa kubur niki. Ya. Nah itu nih deman keruan nih sama si hidup niki, itu sampai deman keruan niki perlu berjuang. Pira juga masih sisa umur niki Bapak Ibu, sangkareng sebulan jagana, setahun jagana. Apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan besok? Kita nggak tahu. Walaupun Ramadan tinggal 4 bulan ya. Karena 4 bulan berpuasa niki Bapak Ibu. Masya Allah, kurang lebih Februari ya. Bulan Februari kita puasa. Sementara idapnya lagu belum tentu. Mami apakah ketemu nanti dengan Ramadan? Atau tiang mungkin insya Allah tiang ketemu amin. Pelunggu juga ketemu gitu. Kita semua ketemu Ramadan. Masya Allah indahnya Ramadan Bapak Ibu. Nggih, mudahan lebih umur teh tebadanya Ramadan berikutnya. Nggih, jadi dengan cerdas niki Bapak Ibu, dengan si tetap sambangin alam barzahna niki. Tetap sambangin ya. Mbak sambangin alam barzah niki ibadah. Yakin kita kubur itu gelap, maka kita terangi dengan Al-Quran, bacaan Quran kita. Kita terangi
tahu kita kubur itu sempit, maka kita luaskan dengan silaturahim. Tahu kubur itu adalah tempat siksa, maka kita tepis siksa-siksa itu dengan sedekah. Apa kata Nabi? Innas shadaqata la tafi aharral kubur. Sedekahmu itu, kata Nabi, benar-benar akan menyejukkan panasnya kubur. Tidak ada siksa di situ, karena sedekah ini membentengi kita. Sedekah Bapak Ibu, ndak pendak bersedekah. Mana-mana sedekah ya sih senyum, ndak nyebeng nggih. Nah, Assalamualaikum Ustaz, napi kabar deh, senyum. Nah, iya, nenek nyebeng, budaya kita nyebeng gitu ya. Alhamdulillah sih dah kado materi mana-mana sih senyum gitu. Nah, atau sekali sebulan mengkile, itu sedekah luar biasa ya. Mengkile. Nggih Bapak Ibu rahimani rahimakumullah nggih, mudah-mudahan tiang pelunggu senamnya niki tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah, dalam catatan daftar nama orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semua butuh perjuangan yang luar biasa. Langkah kaki kita ke masjid itu perjuangan kita menuju alam barzah yang bercahaya. Perjuangan kita untuk menyisihkan waktu untuk ikut mengaji, itu juga perjuangan kita bagaimana alam barzah kita itu luas. Kita silaturahim, sedekah, itu perjuangan kita membuat alam barzah kita ini indah, Bapak Ibu. Jadi kelihatannya saja 2x1, gitu? Tapi dia luas sesungguhnya alam barzah itu, Bapak Ibu. Dan disebut dengan raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita niatkan besok kita ngaji lagi terus sampai temati. Niat doang atau balas Allah taala, Bapak Ibu, apalagi teh gawe. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. Allah Ta'ala doang sakwikan, sak paling kena ilmu, menarasi kena datang leman Allah Ta'ala, lamun salah, keliru dan khilaf, yang mohon ampun. Dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk belajar, memahami agama niki, agar kita bisa mengamalkan agama ini di sisa hidup kita masing-masing, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui para alim ulama yang telah menuliskan kitabnya, ilmunya dalam kitab-kitab yang mereka wariskan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabtahu lana wa raddina bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami, ala dzikrika, untuk selalu zikir ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, tolong kami untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami Allah, wa husni ibadatik, tolonglah kami Allah agar dapat beribadah dengan sebaik-baiknya di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan di sisa hidup kami di dunia fana ini, wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah, wa qina adzabannar, hindarkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah, wa adkhilnal jannata, izinkan kami masuk surgamu ya Allah, bighairi hisab, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah, ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa bisiril fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengundang hadirnya para malaikat Allah untuk mendoakan kita dengan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr kemudian diiringinya dengan tasbih, salawat kepada Rasulullah, maka Allah kirimkan 70.000 malaikatnya untuk mendoakan kita hingga pagi hari. Dan sekiranya Allah takdirkan kita meninggal dunia pada malam tersebut, mata syahidan, insyaallah kita tercatat sebagai orang yang mati syahid. Untuk itu mari kita mengawali kajian kita dengan zikir 3 ayat terakhir Al-Hasyr, tasbih, istighfar dan salawat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Tidak lupa kita berkirim Al-Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita masing-masing, berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat-sahabat kita, tetangga, masyarakat, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, di darat, di laut, di udara yang masih hidup. Allah berikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Allah mudahkan segala urusannya. Allah limpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, menjadi sangu ibadah semasa hidupnya. Dan yang sedang sakit, kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit yang dideritanya sebagai penggugur dosa-dosanya dan semakin memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan alam barzah mereka Allah jadikan taman-taman surga, dan kelak pada hari kiamat semoga Allah izinkan kita semua masuk surganya bighairi hisab bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita lanjutkan kajian kita tentang adabul wudu, adab wudu, etika wudu agar kita mendapatkan kesempurnaan wudu. Ya. Jadi adab-adab ini mencakup hal-hal yang wajib, juga hal-hal yang sunnah. Yang wajib itu tidak bisa ditawar, artinya harus dilakukan, sedangkan yang sunnah ini untuk menyempurnakan. Kalau ditinggalkan tetap sah wudunya, tapi tidak mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Nah, di antara adab-adab wudu kita, selain yang sudah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu yang pernah kita bahas, siwak. Ya, siwak itu menggosok gigi sebelum wudu. Kemudian membaca basmalah. Kemudian membaca tahmid. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai alat bersuci. Baru kemudian kita melakukan perlindungan kepada Allah, ya, dengan mengatakan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzu bika minas su'umi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keberkahan. Jadi dari wudu ini kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang terus bertambah. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan yang menimpa hidup kita. Wal halakah, dan juga kita mohon perlindungan dari kehancuran. Nah, baru kemudian sekarang kita akan bahas, setelah kita melakukan yang tadi-tadi itu,
kata ulama ini, kemudian summa khudh ghurfata lifika wa tamadmadu biha. Nah, ya. Setelah kita memohon perlindungan, baru kita kemudian mengambil air. Ya, setelah kita membersihkan tangan kita dengan doa yang sudah, baru kita mengambil air lifika untuk mulutmu. Artinya watamadmad untuk kita berkumur-kumur. Ini masih sunnah ini. 3 kali, salasan. Jadi kumur-kumur itu 3 kali. Wa balagha fi raddil ma'i ilal ghalsamah, ya, illa an takuna shaiman. Kemudian ketika kumur-kumur itu caranya adalah sampaikanlah air itu kepada pangkal tenggorokan kita, ya, sampai ke seluruh rongga mulut kita, maksudnya sampai bagian dalamnya, sambil kita mengucak-ngucak air itu di dalam mulut kita. Ya, kumur lah ya, kumur itu supaya apa? Bekas-bekas makanan yang masih tersisa itu dipastikan tidak ada lagi yang tersisa di situ. Karena bisa jadi makanan yang tersisa di gigi kita atau di mulut kita ketika kita sholat, kemudian itu kita telan, batal sholat kita. Karena salah satu yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Bukan makan ngambil piring mengagik nasi maksudnya, tapi sisa makanan yang ada di dalam gigi atau di dalam mulut kita, kita telan, batal sholat kita. Itu namanya makan, walaupun hanya 1 biji. Bewet niki sandek man bersih leman bibir niki, ya belet ta, ya telan ta, batal sholatnya. Jadi wudu ini adalah wasilah menuju sholat yang khusyuk. Kalau wudu kita sudah sempurna, wudu kita sudah asbigh, kata Nabi, asbighil wudu. Telitilah dalam berwudu, mulai dari sunnah-sunnahnya tadi itu, ya. Nah, termasuk ketika berkumur-kumur ini sunnah diulangi sampai 3 kali. Supaya apa? Dipastikan tidak ada lagi sisa makanan yang masih ada di rongga mulut kita, yang nanti dikhawatirkan membatalkan sholat kita ketika kita menelannya. Tentunya dengan sengaja. Apalagi jangan kena puasa, muara keselat lek gigi niki tengari belet ya, batal puasa dengan sengaja. Jadi betul-betul malah dari awal tadi siwak itu kan sudah mulai bersih-bersih, ditambah lagi dengan kumur-kumur supaya semakin bersih mulut kita ini, ya. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau engkau sedang berpuasa, jangan lakukan kumur-kumur yang sampai ke terasa ke sini, ke tenggorokan kita, jangan. Kalau sedang puasa itu ya sekedar formalitas sajalah, bagian mulut luar saja. Jangan sampai kita gelek, apalagi gelek-gelek ya, sampai itu nanti dikhawatirkan batal puasanya. Jadi kalau sedang puasa itu ya pada siang hari tentunya dari subuh sampai terbenam matahari itu tidak boleh berkumur-kumur dengan cara berlebihan, ya. Jadi cukup dengan ya di mulut bagian luar saja, itu ya. Kecuali kalau maghrib atau sahur itu masih boleh, ya. Maka waktu berbuka, waktu sahur itulah tempat kita untuk sikat gigi, pakai pasta gigi gitu ya. Jadi kalau siang hari itu hindari pakai pasta gigi itu, dikhawatirkan ya zat daripada pasta gigi itu akan tertelan gitu ya. Ini untuk menjaga puasa kita. Jadi kalau puasa
makruh hukumnya sikat gigi siang hari menggunakan pasta gigi. Jadi kita dianjurkan malam hari. Okay. Nah, jadi illa antakuna soiman, kecuali kalau engkau sedang berpuasa, ya, maka jangan lakukan kumur-kumur yang sampai tadi itu, ya, yang sampai mubalaghah, makruh hukumnya. Patarqiq. Nah, kalau sedang berpuasa itu yang ringan-ringan saja cara kumurnya. Nah, ya. Waqul. Nah, ini yang penting juga ini. Ketika kita kumur-kumur, bacalah doa. Ya. Jadi ini mengajarkan kita bahwa zikir itu selalu menyebut Allah, memohon kepada Allah itu kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Wudhu kita saja dari kumur-kumur sudah diajarkan doa. Bahkan dari mencuci tangan tadi, dari awal itu udah ada doa-doanya. Jadi ketika kumur apa doanya? Nah, ini pasti sudah dihafal semua ini. Tinggal diamalkan saja. Doanya ketika kumur-kumur niki adalah Allahumma a'inni, ya, ala tilawati kitabik, ya, wa kasratu zikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hafal deh Ibu. Ya baca ini lamun jengkeun teh kumur-kumur niki. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala tilawati kitabik, untuk selalu membaca kitabmu, Al-Qur'anmu. Jadi mudah-mudahan kita ditolong Allah untuk senang baca Quran. Maksudnya niki, ya Allah tolonglah aku untuk selalu senang membaca kitabmu, Al-Qur'anmu. Dendek ketika Ramadan doa, tahu tu regen lalu sak baca Quran. Selesai Ramadan kot baik, ndek toh baik hatam sekali sebulan. Jadi kita mohon kepada Allah ketika kita kumur-kumur niki untuk ditolong oleh Allah agar kita gemar membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama doanya. Yang kedua, wa kasratiz zikri, ya Allah tolonglah aku supaya aku banyak berzikir, banyak mengingatmu. Jadi lamun banyak ingat Allah, zikir kepada Allah, piran-piran tetap baik nyawan taniki jangan kita zikir Allah Ta'ala, Masya Allah, husnul khatimah. Jadi wa kasratiz zikri, permohonan kedua setelah kita memohon supaya kita rajin membaca Quran, kita mohon kepada Allah supaya banyak-banyak berzikir. Karena banyak zikir itu perintah Allah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, orang yang selalu berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir. Jadi ingat Allah itu banyak-banyak. Jangan ketika sholat saja. Jadi nganjang te, tokol te, tinduk te, selalu ingat Allah supaya kita masuk dalam gelar apa? Ulul albab. Orang cerdas itu kata Allah adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu zikir kepada Allah qiyaman, nganjangna, wa qu'udan, tokolna, wa ala junubihim, tindukna. Jadi nganjang itu qiyaman, tokol itu qu'udan, berbaring itu junubihim. Nah, saya nggak teludang pegawaian niki, teludang pegawaian manusia niki. Niki kita ngombe tokol, bareh nganjang, ngantok tinduk. Jadi nganjang, tinduk, tokol, ingat Allah Ta'ala. Nah, yang tak tahu nganjang te ingat Allah, tokol te ingat Allah, tinduk te ingat Allah, itulah dia ulul albab, orang yang cerdas. Nah itu yang kita mohon kepada Allah ketika kumur-kumur. Ya Allah tolonglah aku supaya banyak zikir. Kadang-kadang bosan ngapal
Allahumma a'inni ala tilawatil Quran. Itu pertama ya. Allahumma a'inni ala tilawatil Quran. Nenek kaji, tolong kaji ampuk sak rajin baca Quran. Kemudian wa kasratiz zikri, tolong kaji ampuk sak luwek zikir. Kemudian yang ketiga, wasabbitni bil qaulis sabit, tetapkanlah aku ya Allah dengan kalimah yang sabit. Ini kan sekarang terbaca lek talqin iki. Kalimat sabit itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kalimah itu tetap mengakar dalam diri kita. Wasabbitni bil qaulis sabit, ya Allah tetapkanlah aku, kuatkanlah aku dengan kalimah yang sabit, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang ketiga. Harus dapal nih ya, ampun tekan gulik. Amun cara itu ngaji lek pondok lek ndek tekan gulik lamun ndek menapal nih. Tepongor misalnya tepongor istilahnya. Tepongor itu sampai jam pira potah hafal ya potah tekan gulik. Nangis lek pengajian nih. Malah suruh tenganjang pecut naik si penjalin mulai ndek tengah hafal nih. Masya Allah, nggih. Makin dak adong ham nih an sebienan dengan makin ni nek tu bani kentuh ke anak makin ngajah we nek tu bani kentuh bani kentuh